Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, selamat pagi semuanya. Terima kasih buat tim musik yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, setiap hari ya, dari Minggu sampai Sabtu ya, dan setiap bulan dari Januari sampai Desember itu diciptakan oleh Tuhan sama. Semuanya baik, tidak ada yang buruk, semuanya baik, amin. Tapi tidak bisa dipungkiri, kalau kita mulai masuk ke bulan Desember, ya, vibes-nya itu beda, ya. Rasanya itu ada yang berbeda. Rasanya apa? Rasanya holiday, ya, liburan. Rasanya apa? Baru 1 Desember masuk sudah rasanya Natal. Dan acaranya santai, ya. Oleh sebab itu saudara santai saja. Jangan tegang, karena saudara kalau tegang, saya ikut tegang saudara. Ya, jangan tegang, santai. Coba kasih saya senyum yang paling manis dulu. Coba kasih saya senyum yang paling manis. Senyum, kawan-kawan, bukan nyengir. Minta senyum dikasih cengir. Siapa yang suka scroll IG, TikTok, siapa? Kalau kita lihat di IG dan TikTok ya, itu biasanya yang kita lihat apa? Kalau saya sama Justin itu pasti ya, siapa lagi mungkin Acung juga, kita ini suka lihat cowok-cowok, bukan kita gay, bukan, yang badannya six pack, karena kita kepingin six pack. Wah, rasanya gitu ya, padahal nggak pernah olahraga. Tapi kepingin six pack. Nah, cewek-cewek suka lihat yang apa? Yang cantik-cantik, ya, langsing-langsing, gitu, betul nggak? Betul, ngaku ya. Dan diam-diam dalam hati kita bilang, Tuhan, kapan ya aku bisa seperti itu, gitu ya. Nah, kalau Tuhan dengar kita ngomong gitu, Tuhan kira-kira ngomong apa? Bilang apa? Tuhan bilang begini, aku menciptakan kamu bukan supaya kamu jadi seperti orang lain. Aku menciptakan kamu serupa dan segambar dengan aku. Kapan sih kamu baca Alkitab, lihat sesuatu dan bilang, Tuhan, aku kepingin seperti Tuhan. Tuhan tuh kepingin kita seperti Tuhan, gitu loh, ya. Dan Natal itu saudara, itu bukan bicara soal tampil keren di depan pohon Natal, bukan. Ya, Natal itu adalah tentang menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Natal itu adalah terang. Dan terang itu dikenali salah satunya melalui yang namanya kemurahan hati. Kenapa? Kemurahan hati karena tema kita hari ini adalah meaningful mercy atau kemurahan yang bermakna. Ada satu meme bilang begini. Kalau kamu ini tidak jadi orang tampan, tidak bisa jadi orang cantik, tidak bisa jadi orang keren, jadilah orang baik. Karena orang jelek pun kalau baik selalu tampak 20% lebih ganteng, lebih menarik. Ya, saya ulangi. Orang jelek pun kalau baik selalu tampak 20% lebih menarik. Coba lihat sebelahnya. Lihat sebelahnya. Tengok. Kamu 20% lebih menarik. Ya, saudara semuanya 20% lebih menarik. Ya. Kembali ke bulan Desember.
Bulan Desember ini bulan yang sangat spesial, saudara. Ya, karena apa? Karena di bulan ini Yesus, Tuhan Juru Selamat kita, lahir ke dunia pada bulan Desember. Ya, dan dari sudut pandang rohani, penuaian paling banyak itu terjadi di bulan Desember. Di bulan Desember banyak orang tanpa diinjili, ya, itu tiba-tiba bisa punya kesadaran sendiri untuk mau bertobat, mau datang kepada Tuhan. Yang dari Januari sampai November gak pernah ke gereja, Desember bisa ke gereja tanpa disuruh, gitu ya. Dan saya sendiri bertobat itu di hari terakhir bulan Desember tahun 1988. Rasanya seperti ada sesuatu yang spesial sekali di bulan dimana Yesus Juru Selamat kita lahir ke dunia. Itulah sebabnya di bulan ini, tema kita bulan ini sepanjang bulan adalah meaningful impact. Meaningful impact. Dan gereja pada bulan Desember punya kesempatan jauh lebih banyak untuk membawa dampak pada dunia ini daripada bulan-bulan yang lain. Dan menjelang perayaan Natal kita minggu depan tanggal 14 Desember, kita punya kesempatan emas untuk menoreh sejarah dalam kehidupan orang-orang di sekeliling kita yang kita kenal yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Gimana caranya, Pak? Saya nggak pinter ngomong, saya nggak ngerti Alkitab, saya nggak punya banyak teman. Stop. Sebelum saudara mengajukan terlalu banyak alasan, saudara perlu buka telinga saudara untuk dengar firman Tuhan hari ini. Amin. Kita mau lihat bagaimana caranya. Tema kita tahun ini apa? Tema kita level up. Artinya apa? Ke tempat yang lebih tinggi. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin serupa dengan Kristus. Itulah sebabnya minggu ini, di minggu pertama bulan Desember ini, kita mau mempraktekkan apa yang Yesus sering lakukan di dalam hidupnya selama dia ada di muka bumi. Apa, Pak? Menyembuhkan orang sakit. Waduh, susah, Pak, saya doain orang mati terus. Ya. Ngusir setan. Oh, takut, Pak. Oh, membangkitkan orang mati, apalagi? Nggak mungkin bangkitin orang mati. Ya. Jadi apa? Apa yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menunjukkan kemurahan hati, menunjukkan kebaikan dan perhatian kepada orang-orang tertentu di sekitar kita yang mungkin tidak diperhatikan orang-orang lain, yang lepas dari perhatian kita. Bisa nggak, saudara? Saya yakin 1000% pasti bisa. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun yang tidak senang diperhatikan. Untuk kita, kalau kita mau bermurah hati kepada orang, tidak dibutuhkan skill khusus, tidak dibutuhkan pengetahuan yang banyak yang dalam tentang firman Tuhan, tidak dibutuhkan keberanian ekstra seperti memberitakan Injil, tidak dibutuhkan. Kenapa? Karena tidak akan ada pernah orang yang menolak ketika kita mau menunjukkan kemurahan hatian kita kepada dia. Tidak ada orang yang menolak ketika kita mau menyatakan kebaikan dan perhatian kita kepada orang. Kemarin ada salah satu kesan dari Prabu Muli datang ke sini. Ya, mereka datang ke sini hari Jumat, lalu nginep di Palembang. Mereka Sabtu siang datang ke sini, makan siang di sini rame-rame. Setelah makan siang mereka foto-foto dan lain-lain, mereka minta naik ke atas. Sampai di atas, kebetulan ada Hari disuruh main keyboard. Mereka nyanyi muji Tuhan di sini. Cuma 12 orang, satu kesan. Ya, setelah mereka nyanyi, mereka tiba-tiba mereka keluarin amplop, saudara. Ya, isinya apa? Pasti bukan kertas, uang isinya, saudara ya. Dan mereka kasih sama saya. Dia bilang, dia tahu tanggal 31 Maret gereja kita habis masa kontraknya, dan mereka mau, walaupun tidak banyak, mereka tetap mau ambil bagian
mau nyumbang, ikut nyumbang. Ya, mereka kasih amplop itu sama saya. Mereka mau menunjukkan kemurah hatian mereka, walaupun mereka juga butuh banyak duit di sana. Tapi mereka tetap ikut ambil bagian di sini. Dan tentu saya tidak menolak, saudara. Orang mau menunjukkan kemurahan hati, kita tidak menolak, kita menerima dengan sukacita. Ya. Dan setelah saya terima, difoto segala macam, dia datang sama Hari, kasih juga sama Hari berkat. Ya, Hari senang nggak? Mana Hari? Senang nggak dia kasih? Jangan ditanya, saudara, pasti senang gitu ya. Nah, jadi kalau orang mau menunjukkan kemurahan hatian, kita pasti senang. Pasti semua orang senang. Ya, pertanyaannya, kenapa kita mau menunjukkan kemurahan hatian, kebaikan atau perhatian khusus kepada orang-orang tertentu? Kenapa? Yang pertama, karena itu untuk kebaikan kita sendiri. Karena apa? Karena kita akan menuai apa yang kita tabur. Dengan menunjukkan kemurahan hatian, kebaikan, perhatian, hidup kita akan berbuah. Billy Graham pernah bilang begini, saya memenangkan lebih banyak jiwa bukan melalui mimbar, tetapi melalui kasih saya kepada orang-orang yang terluka. Di usia remaja, Billy Graham ini ditolak untuk menjadi anggota tim sepak bola di sekolahnya. Kenapa? Karena dia miskin. Dia kepingin hidupnya itu berdampak. Dia kepingin memberikan kontribusi kepada sekolahnya, mengharumkan nama sekolahnya dengan ikut tim sepak bola, tapi ditolak. Guru olahraganya bilang gini sama Billy Graham, gurunya namanya Grady Wilson. Dia bilang, Billy, untuk berdampak itu tidak harus jadi pemain sepak bola. Kalau kamu mau hidupmu berdampak, jadilah orang yang peduli, memperhatikan, berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan kalimat itu betul-betul masuk ke dalam hatinya, mengubah pola pikirnya, dan sejak saat itu dia selalu mencari kesempatan untuk memperhatikan orang-orang yang tidak diperhatikan oleh orang lain. Dia selalu berbuat baik kepada orang-orang yang orang lain tidak berbuat baik sama dia, sehingga namanya mulai dikenal. Dan ketika dia jadi hamba Tuhan, satu hari orang berduyun-duyun datang mendengarkan khotbahnya. Bukan karena khotbahnya bagus. Kalau saudara dengar khotbahnya Billy Graham, kesan pertama, khotbahnya sangat sederhana. Nggak pakai kata-kata yang muluk-muluk, sederhana. Tetapi semua orang mendengarkan. Karena apa? Karena dia melakukan yang baik. Karena dia bermurah hati. Dan menurut statistik yang dengar khotbahnya dia, sudah mencapai kira-kira 215 juta orang. 215 juta. Yesus sendiri, Petrus sendiri, khotbahnya cuma ribuan orang. Ini 215 juta orang. Dan yang kedua, kenapa kita harus melakukan, menunjukkan kemurahan hatian, perhatian, dan perbuatan baik kepada orang lain? Karena kalau Yesus saja lakukan hal itu, berarti hal itu penting. Kalau tidak penting, tidak mungkin Yesus lakukan. Kalau saudara mau level up, saudara mau seperti Yesus, ayo kita mau tunjukkan kemurahan hatian, perhatian, dan perbuatan baik kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Perbuatan baik, kemurahan hati, perhatian kepada orang itu tidak akan pernah dilupakan oleh orang. Kalau orang sedang betul-betul membutuhkan dan saudara datang, maka orang itu tidak akan pernah melupakan apa yang saudara lakukan. Dan bukan hanya itu, apa yang saudara lakukan itu membuat opini orang terhadap saudara berubah. Dan opini orang terhadap orang Kristen secara keseluruhan juga akan berubah.
Jadi penting sekali buat kita untuk menunjukkan kemurahan hati. Untuk itu kita akan baca firman Tuhan dari Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai 37. Agak sedikit panjang, karena itu kita supaya saudara nggak tidur waktu saya buka mata, saudara tidur semua. Jadi gantian bacanya ya. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Saya baca ayat yang ke-25, saudara 36 dan seterusnya bergantian ya. Udah siap ya? Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" 26. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." 28. 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" 30. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. 32. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. 34. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." 36. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Satu hari Yesus ditanya oleh seorang ahli Taurat. Ahli Taurat itu ahli agama, ngerti firman Tuhan, hafal firman Tuhan. Namanya juga ahli. Yang ditanya apa? Siapa sesamaku manusia? Siapa sesamaku manusia? Kira-kira si ahli Taurat ini sebenarnya tahu nggak jawabannya? Dia pasti tahu. Lalu kenapa dia tanya? Alkitab mencatat dia bertanya untuk mencobai Yesus. Yang kedua, dia bertanya untuk membenarkan dirinya sendiri. Jadi saudara, kalau ada orang tanya, itu belum tentu dia mau tahu. Bisa aja dia ngetes. Ya, saya kalau DDK ada banyak yang tanya, itu belum tentu orangnya mau tahu. Bisa aja orangnya ngetes, gitu ya. Sama nggak dengan pikiranku? Ya, kalau salah dia mendebat, gitu. Nggak apa-apa. Tapi ini tujuannya mencoba Yesus. Dan Yesus menjawabnya dengan satu perumpamaan, dan perumpamaan ini mengejutkan si ahli Taurat. Orang yang merasa paling benar, imam-imam dan ahli Taurat, menurut dunia, justru ditunjukkan melalui perumpamaan ini adalah orang-orang yang paling tidak peduli. Dan orang Samaria yang dianggap anjing oleh orang-orang Yahudi, orang yang dianggap najis dan musuh orang Yahudi, justru jadi pahlawan kebaikan. Dan Yesus menekankan kepada
orang Farisi dan ahli Taurat itu, orang Samaria itu adalah orang yang paling mirip dengan aku. Kalau kita mau jadi seperti Yesus, level up ke tempat yang lebih tinggi, menjadi seperti Yesus, kita harus seperti orang Samaria ini. Bukan saat kita ini jadi orang yang agamawi, bukan saat kita ada di atas mimbar, nyanyi, main musik, dan berkhotbah, tetapi saat kita mengasihi seseorang, saat kita bermurah hati, memperhatikan dan berbuat baik kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya. Dan orang Samaria ini menunjukkan kebaikannya melampaui zona nyamannya, melalui batas sosial, dan dia tidak peduli akan pendapat orang lain. Dia lakukan apa yang dia bisa lakukan. Sedangkan orang Lewi, imam-imam dan ahli Taurat, mereka melihat, mereka tahu, tapi mereka tidak mendekat. Mereka hanya melewatinya saja. Orang Samaria yang katanya anjing, tapi ia mendekat. Ia tergerak oleh belas kasihan dan merawat luka-lukanya. Satu hari tahun 2023 di New York, ada seorang pengusaha namanya Chris Kennedy, bukan Chris Raymond. Mana Chris Raymond? Chris Kennedy, ya. Setiap hari dia tuh lihat tetangganya, orang tua, ya udah tua, sendirian, membawa gerobak penuh sampah dan dibawa dan dibuang. Nah, satu hari dia tertarik dan dia deketi. Dan ternyata dia tahu bahwa lansia itu, pertama dia tahu lansia itu bukan orang Kristen. Yang kedua, dia baru tahu bahwa lansia itu sudah 20 tahun ditinggal oleh istri dan anaknya. Dan dia bilang, walaupun saya pengusaha, bukan pengusaha kaya, tapi saya kepingin hadir dalam hidup orang ini. Dia orang Kristen. Dia kepingin hadir dalam kehidupan orang ini, walaupun orang ini bukan orang Kristen. Dan dia mulai membelikan makanan. Semampunya dia berikan makanan kepada orang ini. Dia kalau lihat dia orang ini angkat barang yang berat, dia mulai bantu angkat barang-barang itu. Dan dia merayakan hari ulang tahun orang itu yang pertama kali setelah 20 tahun tidak pernah merayakan ulang tahunnya. Dan saudara tahu, orang itu jadi Kristen. Kenapa? Bukan karena diinjili, tapi karena merasakan kebaikan hati, kemurahan hati dari Chris Kennedy. Ya, bukankah Tuhan yang Maha Kasih itu ada dalam diri kita semua? Bukankah kita sudah undang dia masuk? Dan dia bilang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Bukankah seharusnya kita juga punya hati yang sama dan tergerak untuk melakukan kemurahan hati, kebaikan, perhatian kepada orang-orang yang membutuhkannya? Dan itulah yang disebut Kristen, mengikuti apa yang Yesus perbuat. Saya mau saudara hari ini, pagi ini, coba bertanya sama diri saudara sendiri. Siapakah orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar saudara yang selama ini saudara lewati, yang tidak pernah saudara perhatikan? Saudara tahu, saudara lihat, tapi saudara tidak pernah perhatikan. Sehingga sikap saudara sama seperti orang Lewi dan ahli Taurat itu, dan imam-imam itu. Mungkin itu tetangga kita, mungkin itu teman kita, rekan sekerja kita, saudara jauh, mungkin anggota kesan yang jarang muncul. Coba pikir sebentar. Apa yang Tuhan ingin saudara lakukan untuk mereka dalam 1 minggu ini sebelum 14 Natal minggu depan? Karena Yakobus 2 ayat 26 berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Coba saudara perhatikan apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Paling tidak ada 6 hal yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Yang pertama,
dia datang mendekati orang itu. Saudara juga perlu datang mendekati orang tersebut. Kedua, ia membalut luka-lukanya. Ketiga, ia menaikkan orang itu ke atas keledainya. Mestinya dia yang naik keledai, tapi sekarang dia angkat orang itu yang duduk di keledainya dan dia berjalan di sebelahnya. Yang keempat, ia membawa orang itu ke penginapan. Orang itu tidak nginap. Orang itu melanjutkan perjalanannya, tapi orang yang terluka itu ditaruh di penginapan. Yang kelima, ia merawatnya. Dan yang keenam, ia membayar biaya perawatan. Jadi ada satu tindakan nyata yang dilakukan oleh orang Samaria ini yang dapat dirasakan oleh orang yang dirampok itu. Saya mau beritahu bahwa kemurah hatian itu praktis. Tidak perlu teori macam-macam. Tidak perlu pengetahuan Alkitab yang dalam-dalam. Kemurah hatian itu bukan sekedar, oh kamu lapar ya, Pak Yoel lapar ya, aku doain ya. Dia nggak jadi kenyang. Kalau saya doakan, walaupun saya doa puasa buat dia 2 hari, dia tidak akan jadi kenyang. Ya. Jadi kita perlu tanya sama diri kita sendiri, apa tindakan kecil, sederhana yang bisa saya lakukan dalam minggu ini? Paling tidak untuk 1 jiwa. Kita kepingin Natal kita itu membawa dampak, saudara. Meaningful impact, membawa dampak. Dan membawa dampak bukan untuk orang yang tidak membutuhkan, tetapi orang yang sungguh-sungguh membutuhkan. Sehingga Natal ini bisa merubah hidup orang, bisa menorehkan sejarah dalam orang itu. Dan dia tidak akan pernah lupakan 14 Desember di MDC Palembang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita bisa jemput dia ke gereja, apalagi kalau hujan. Mungkin kita bisa mengantar dia pulang karena hujan atau banjir. Mungkin kita bisa mengantar dia ke dokter. Mungkin kita bisa membelikan dia makan siang, atau mendengarkan keluhan orang, atau membayari kopi di MDC. Di MDC boleh, bukan 2 tapi 1 juga boleh. Ya. Dan kita perlu juga mengajak dia datang ke dalam ibadah Natal kita. Saudara, Yesus selalu berhenti untuk 1 orang. Di tengah-tengah sibuknya pelayanannya yang luar biasa, ribuan orang mengikuti dia, dia selalu menyempatkan diri berhenti untuk 1 orang. Dia tidak peduli akan orang banyak. Dia memilih untuk berhenti untuk 1 jiwa. Kenapa? Karena 1 orang bertobat, seluruh malaikat di surga bersorak-sorak memuji Tuhan. Satu hari dia dalam perjalanan bersama murid-muridnya. Murid-muridnya disuruh pergi. Dan dia menemui seorang wanita Samaria di dekat sumur orang Samaria. Wanita ini adalah wanita yang sudah 5 kali kawin cerai. Dan yang ke-6 ini bukan suaminya. Dia secara sosial dia dijauhi orang banyak. Dan dia malu juga bergaul dengan banyak orang. Tetapi Yesus, dia tidak peduli. Dia datang. Dia datang khusus untuk wanita ini. Dan akibatnya, wanita yang dijauhi semua orang, wanita yang takut bergaul sama orang banyak, ya, dia wanita yang punya banyak masalah secara moral, dipandang rendah, najis. Tetapi gara-gara wanita itu, 1 desa semuanya datang kepada Yesus dan mengenal Yesus. Yesus berhenti untuk 1 orang wanita Samaria yang dianggap anjing oleh orang Yahudi. Yang kedua, Yesus berhenti untuk Bartimeus.
Dia sedang ribut ya dengan orang banyak, semua orang mengelilingi dia. Tiba-tiba ada Bartimeus, pengemis, buta sejak lahir, menyusahkan orang lain, dekil, kotor, bau, dan tidak dianggap oleh orang lain. Buktinya ketika dia teriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Orang lain semua membentak dia, memarahi dia. Dia dianggap bukan orang penting. Kamu gak usah banyak bicara. Ya, Yesus tidak mungkin perhatikan kamu. Tapi Yesus berhenti untuk seorang pengemis, buta, miskin, kotor, bau. Yang ketiga, Yesus berhenti untuk Sakeus. Dia sedang rame-rame sama orang-orang, tapi dia berhenti di sebuah pohon dan dia lihat ke atas dan dia bilang, "Sakeus, turunlah, karena hari ini aku harus makan di rumahmu." Dan Sakeus, orang yang dianggap pengkhianat bangsanya, orang kaya tetapi tidak punya teman, dianggap orang yang punya dosa yang sangat besar karena memungut pajak lebih dari biasanya, dijauhi oleh seorang-orang sebangsanya. Hari itu dia ketemu dengan Yesus dan setengah hartanya diberikan kepada orang miskin, orang yang pernah dia peras dikembalikan 4 kali lipat, dan dia jadi murid Kristus. Satu kali Yesus sedang dikelilingi orang banyak, dan ada seorang wanita yang sudah 12 tahun pendarahan pegang ujung jubahnya, dan Yesus berhenti. Dia berhenti sama orang banyak, dia perhatikan wanita ini, dan wanita ini menerima kesembuhan dari 12 tahun pendarahan. Wanita ini 12 tahun pendarahan, Alkitab bilang semua uangnya sudah dihabiskan. Dia sudah jatuh bangkrut, dia sudah miskin, dia najis. Waktu itu pendarahan tuh najis, nyentuh orang juga najis. Tapi Tuhan tidak peduli. Dalam sebuah pelayanannya, Yesus sengaja mampir ke Gadara atau Gerasa. Di situ dia menemui siapa? Bukan konglomerat. Dia datang ke kuburan, ketemu sama orang gila yang dirasuk sama legion, 6.000 setan. Orang gila ini, saudara, dia tidak ada temannya sama sekali. Orang yang hidup tidak mau nemenin dia bergaul sama orang mati di kuburan. Dia dianggap orang yang sangat berbahaya, dijauhi semua orang. Tapi Yesus datang sama orang ini, dan orang ini dilepaskan dari semua ikatan-ikatannya. Saya bisa tambahkan daftar yang sangat panjang. Yesus datang kepada satu orang di tengah-tengah kesibukan pelayanannya, di tengah-tengah kesibukan saudara, pelayanan saudara, pekerjaan saudara, keluarga saudara, hobi saudara. Pernahkah saudara memperhatikan satu orang yang membutuhkan saudara, yang orang lain tidak tahu tapi saudara tahu, yang orang lain tidak lihat tapi saudara lihat dan saudara tahu dia membutuhkan? Yesus memperhatikan perempuan yang OTT berzina. Tuhan Yesus memperhatikan Petrus yang gagal setia kepada dia. Tuhan Yesus memperhatikan Nikodemus, orang yang lumpuh di kolam Bethesda. Orang pemungut cukai yang namanya Matius yang akhirnya jadi muridnya. Anak muda yang kaya. Dia memperhatikan seorang janda di Nain yang anaknya satu-satunya mati. Dia memperhatikan Maria yang meminyaki kakinya dengan minyak narwastu. Artinya apa, saudara? Artinya tidak ada satu orang pun di hadapan Tuhan yang tidak berharga. Siapapun orang itu di sekeliling saudara itu tidak ada yang tidak berharga. Semuanya berharga. Saudara perlu lihat siapa yang bisa saudara dekati, bawa datang sama Tuhan. Jangan orang yang sudah aktif di gereja lain, udah melayani, walaupun dia kaya, gak usah. Yang datang itu yang membutuhkan Yesus. Orang yang selama ini belum kenal Yesus, yang ada di sekeliling saudara, yang mau kira-kira bisa dimuridkan, bawa datang ke sini, biar hidupnya berubah.
kita artinya menorehkan sejarah dalam hidup orang ini. Jadikan 14 Desember hari yang tidak pernah dilupakan oleh orang itu. Saya mau kasih tahu, kalau ada satu orang saja yang bertobat sungguh-sungguh di tempat ini tanggal 14 Desember, maka Natal kita ini tidak sia-sia. Dana yang begitu besar dikeluarkan asal ada satu orang saja yang sungguh-sungguh bertobat. Seperti wanita di sumur, gara-gara satu orang, satu desa jadi kenal Yesus. Kalau ada satu orang seperti itu di sini, tempat ini tidak cukup lagi. Mari kita bawa satu orang datang kepada Tuhan. Satu jiwa berharga. Steve Jobs. Waktu kecil, Steve Jobs itu pernah dibully juga sama teman-temannya. Dan seorang gurunya namanya Miss Hill, deketin dia dan bilang, karena lihat si Steve Jobs sendirian, wajahnya sedih, termenung, dia deketin. Dan Miss Hill ini bilang gini, Steve, aku melihat kamu punya potensi yang sangat besar. Kamu punya bakat yang luar biasa dan kamu itu berharga. Dan waktu Steve Jobs dengar perkataan itu membekas dalam hatinya. Dia tidak merasa minder, dibully, dia merasa dirinya berharga, dan akhirnya saudara tahu, dia menjadi orang yang sangat terkenal. Kadang-kadang cuma satu kalimat, tapi kalau kalimat itu diucapkan tepat pada waktunya, katanya seperti apel di pinggan emas, ya. Itu kata-kata bisa merubah nasib hidup seseorang. Perubahan hidup bisa terjadi. Kata-kata kita ini katanya hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Kalau kita ucapkan kata-kata yang baik, tepat pada waktunya, kepada orang yang tepat yang membutuhkan, maka kata-kata itu akan menguatkan. Tetapi sebaliknya, kalau kita ucapkan kata-kata yang menyakitkan orang lain, yang menghakimi orang lain, merendahkan orang lain, itu juga sebaliknya, itu bisa mematikan orang yang sedang bersemangat. Dan saya kepingin saudara, menantang saudara, di Natal tahun 2025 ini, tuliskan nama satu orang yang Tuhan taruh dalam hati saudara. Satu orang saja. Saudara boleh undang banyak orang, tapi taruh satu orang yang pastikan saudara dia hadir dalam ibadah Natal 14 Desember ini. Datangi dia, tunjukkan kemurahhatian saudara, perhatian saudara, lakukan sesuatu yang baik sama dia, dan ajak dia datang. Natal itu adalah harvest cycle yang terbesar sepanjang tahun. Desember adalah harvest cycle yang terbesar. Jangan lewatkan kesempatan ini. Kalau saudara tidak bisa menjangkaunya sendirian, ajak anggota kesan saudara. Ajak kesan saudara. Itu tujuannya kesan. Komunitas kesan itu tujuannya supaya kita bisa bekerja sama, menjangkau orang-orang supaya mereka datang kepada Tuhan. Ajak mereka datang. Kalau sampai betul-betul tidak bisa tanggal 14, tanggal 25. Kita kepingin tahun ini kita akhiri level up. Ya. Level up dengan nyatakan kemurahhatian. Saya undang pemain musik bisa maju ke depan. Saudara, di dunia ini hanya ada dua orang. Dua jenis orang. Yang pertama, orang yang melewati orang lain. Orang yang melihat tetapi tidak berhenti, tapi melewati. Dan yang kedua adalah orang yang berhenti dan mendekati orang-orang yang membutuhkan. Imam dan orang Lewi adalah orang-orang yang mengerti kebenaran, tapi mereka melewati orang-orang yang membutuhkan. Orang Samaria adalah orang yang tahu, melihat, dan mendekati. Marilah kita jadi orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang berhenti, melihat, dan melakukan kemurahan hati, dan bertindak. Bukan hanya melihat, tapi bertindak. Ini waktunya. Akhir tahun kita panen jiwa-jiwa baru. Kita panen jiwa-jiwa baru. Ini waktunya kita jadi orang-orang Samaria tahun 2025. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, lembutkan hati kami.
untuk bisa melihat mereka yang Kau lihat. Berikan kepada kami belas kasihan yang nyata Tuhan, yang sederhana tetapi bermakna. Kami minta Tuhan, satu jiwa setiap orang minggu ini Tuhan, satu tindakan kasih minggu ini Tuhan. Oh Yesus,